Sudah sering mendengar tentang perang salib kan? Tapi sejauh mana kita mengetahui tentang perang salib ini? Perang salib bukan hanya perang pembebasan Palestina. Perang salib bukan hanya perang Hittin. Perang salib melahirkan banyak pahlawan, bukan hanya Salahuddin Al-Ayyubi. Lalu, apa dan bagaimana selengkapnya perang salib? Ikuti terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di program Baca Sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang Perang Salib. Berbelok dulu dari baca sejarah Nusantara, Islam di Nusantara, supaya ada variasi ya dan tidak bosan. Sekaligus saya juga sedang mencari bahan yang bisa dipercaya dan sedang menunggu juga datangnya buku-buku yang saya pesan. Mudah-mudahan mereka sampai dengan selamat. Sementara menunggu semua itu, kita akan bahas dulu tentang Perang Salib. Perang Salib ini yang sering kita ketahui adalah Perang Hittin ya, perang pembebasan Palestina yang pada saat itu pahlawannya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Padahal Perang Salib ini adalah perang yang berlangsung hampir 3 abad. Perang Salib pertama berlangsung tahun 489 Hijriah. Sementara Perang Salib terakhir atau Perang Salib ke-8 itu berlangsung tahun 668 sampai 669 Hijriah. Ini bukan rentang waktu yang pendek untuk sebuah perang. Dan selama 3 abad itu, perang apa saja sih yang terjadi? Daerah mana saja sih yang diperebutkan? Kemudian siapa saja sih yang terlibat? Namun sebelum membahas ke perang salibnya sendiri, tentu selalu kita harus tahu dulu latar belakang perang salib ini. Apa sih yang melatar belakangi perang panjang ini terjadi? Perang salib terjadi tidak lepas dari sebuah perang besar yang berperan sangat penting baik bagi umat Islam maupun bagi Barat. Perang ini diberi nama Perang Manzikert atau Malazgirt. Dan nama perang ini diambil dari nama tempat terjadinya perang tersebut. Perang Manzikert ini terjadi pada tahun 463 Hijriah. Perang ini terjadi antara dua kekuasaan besar. Di pihak Islam ada kerajaan Bani Saljuk dan di pihak lawan ada kerajaan Bizantium. Sekilas tentang kerajaan Bani Saljuk. Kerajaan ini berdiri pada masa Bani Abbasiyah. Didirikan oleh Tugrul Bek dan pada masanya kerajaan ini mendapat pengakuan dari kerajaan Bani Abbasiyah. Wilayah kerajaannya mencakup Khurasan, kemudian Transisonia, Syria, Iran, Irak, dan Asia Kecil. Wilayah yang cukup luas untuk sebuah kerajaan pada masa itu. Tugrul Bek mendirikan kerajaan Bani Saljuk pada tahun 447 Hijriah. Dan Tugrul Bek sendiri wafat pada tahun 455 Hijriah tanpa meninggalkan ahli waris. Sehingga ahli waris dari kerajaan ini diturunkan kepada keponakan dari Tugrul Bek, yaitu Alp Arslan. Dan pada masa Alp Arslan inilah perang Manzikert terjadi. Sementara kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur ini berada di Konstantinopel, ibu kotanya, dan diperintah oleh seorang kaisar yang bernama Armanus atau Romanus. Dalam kitab Bidayah wa Nihayah, pasukan Bizantium itu terdiri dari 3 kerajaan, yaitu Bizantium sendiri, kemudian Georgia, dan Frank. Bangsa Frank yang ikut dalam peperangan ini berjumlah 35.000 prajurit, sementara itu pasukan yang berasal dari Konstantinopel sendiri mencapai 15.000 orang. Persenjataan yang mereka bawa bukan persenjataan yang sederhana, tetapi persenjataan yang canggih pada masa itu dengan jumlah yang sangat banyak. Jadi mereka dalam perang ini benar-benar memiliki persiapan yang sangat matang dan sangat total. Niat sekali gitu ya mereka untuk mengalahkan kaum muslimin. Senjata yang mereka bawa diantaranya 100.000 alat pelubang tembok, 1.000 pekerja beserta 400 kereta pembawa ladang, dan paku. Ladam ini besi pelapis tapak kuda. Kemudian
1.000 kereta pembawa senjata, perisai perang, dan alat pelontar batu. Kemudian ditambah dengan 1.000 manjanik. Manjanik ini juga sejenis ketapel, tapi dalam bentuk yang agak berbeda dengan pelontar batu ya. Dan 200 pelana kuda. Sementara dari pihak kaum muslimin, Alp Arslan membawa 20.000 pasukan. Pasukan Alp Arslan tiba di Zahwah pada hari Rabu, 5 hari menjelang akhir dari bulan Zulqa'dah. Tetapi karena melihat banyaknya pasukan, seorang ulama yang bernama Abu Nasr Muhammad bin Malik al-Bukhari, beliau menyarankan untuk menunggu sampai hari Jumat. Sehingga kaum muslimin dimanapun berada bisa mendoakan pasukan Alp Arslan ketika khatib menaiki mimbar. Dan pada hari Jumat yang ditentukan itu, bertemulah dua pasukan antara pasukan dinasti Saljuk dengan pasukan kerajaan Bizantium. Mengawali pertempuran, Sultan Alp Arslan turun dari kudanya, turun dari pelana kudanya, kemudian beliau bersujud memohon kepada Allah, bersujud di atas tanah, memohon kepada Allah pertolongan dan memohon kemenangan untuk kaum muslimin. Karena beliau sadar yang dihadapi oleh beliau ini adalah pasukan yang sangat besar, yang jika melihat pada hukum manusia akan sulit untuk mengalahkan pasukan Bizantium dengan jumlah yang ya mereka datang seperti air bah gitu, saking banyaknya. Seolah-olah pasukan ujungnya itu tidak terlihat. Dan Sultan Alp Arslan sangat menyadari hal ini, sehingga beliau dengan kerendahan hati seorang yang solih, seorang yang memiliki keimanan yang tinggi kepada Allah, memohon pertolongan, memohon petunjuk, memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan doanya dan juga doa seluruh kaum muslimin pada akhirnya secara singkatnya bisa dimenangkan. Bahkan Armanus sendiri tertawan oleh pasukan Alp Arslan. Namun ternyata meskipun Armanus ini adalah orang yang bahkan pemimpin ya, yang memerangi kerajaan dinasti Saljuk. Ketika di hadapan dinasti Saljuk, Armanus ini ketika di hadapan Alp Arslan, Armanus ini akhirnya tunduk dan mengakui kemenangan dari kaum muslimin, mengakui kehebatan kaum muslimin, sehingga dia bersujud mencium tanah di hadapan Sultan Alp Arslan, tanda ketundukannya terhadap dinasti Saljuk. Alp Arslan sendiri memperlakukan Armanus dengan baik. Dia bahkan memberikan 1.000 keping uang emas untuk Armanus untuk bekalnya pulang. Karena Armanus sendiri memang sudah menyerahkan diri, sudah mengakui kemenangan dari kaum muslimin, dan Armanus ini adalah seorang raja yang memang layak untuk dihormati oleh Sultan Alp Arslan. Selain membebaskan Armanus, Sultan Alp Arslan ini juga membebaskan beberapa panglima dari pengikut Armanus agar bisa menemani, dan sebagai penghormatan juga tuh, kepada para panglima ini. Dan pada akhirnya mereka memang kembali dengan selamat. Tetapi di kerajaan Romawi, di luar sangkaan mereka, di luar sangkaan Armanus dan para panglimanya, ternyata di Romawi sudah diangkat seorang raja baru. Dan karena diangkatnya raja baru ini, Armanus sudah tidak diakui lagi menjadi raja, sehingga pada akhirnya dia mengasingkan diri, keluar dari kerajaannya, mengasingkan dirinya, dan tidak lagi terlibat di dalam kerajaan Romawi. Sebelum mengasingkan diri dari kerajaan Romawi, Armanus sempat mengabari Sultan Alp Arslan tentang apa yang telah terjadi, dan karena rasa persahabatan dari Alp Arslan, dia membekali Armanus dengan 300.000 dinar uang beserta barang-barang lainnya sebagai bekal kepada Armanus. Dan setelah itu memang Armanus hidup sebagai masyarakat biasa. Tetapi karena dia seorang mantan raja, tentu dia tidak hidup secara aman di Bizantium, sehingga dia keluar dari Bizantium dan justru mendapat perlindungan dari Alp Arslan. Luar biasa ya Alp Arslan ini, padahal Armanus ini adalah sebelumnya adalah pemimpin yang mau menghancurkan kerajaannya, bahkan lebih dari itu mau menghancurkan Islam lewat menghancurkan dinasti Saljuk.
Dan perang inilah yang menjadi pemicu semakin kuatnya dinasti Saljuk. Dan sebaliknya menjadi semakin lemahnya kerajaan Romawi. Dan karena hal inilah yang membuat kerajaan Bizantium merasa terus ketakutan dengan semakin besarnya, semakin jayanya kerajaan dinasti Saljuk, sementara kerajaannya sendiri terus mengalami kelemahan. Sehingga dia akhirnya meminta bantuan kepada keuskupan yang sebetulnya dari sisi agama sebetulnya berbeda ya. Meskipun sebetulnya kerajaan Bizantium dan keuskupan Roma itu memiliki perbedaan pendapat yang sangat tajam, dan sebelumnya mereka tidak cukup akur, apalagi dalam menghadapi dinasti Saljuk. Di sisi lain, jadi ini adalah perang Manzikert ini adalah alasan pertama, dan gara-gara perang Manzikert ini muncul alasan-alasan lain yang memicu terjadinya perang salib. Yang kedua adalah laporan dari seorang pendeta yang bernama Peter the Hermit. Saya tidak tahu cara bacanya, mohon maaf kalau salah dalam bacanya. Dia adalah seorang pendeta dari Prancis, dan dia mengatakan sesuatu tentang Baitul Maqdis. Dia mengatakan bahwa dia dengan peziarah lainnya diperlakukan secara tidak hormat, diperlakukan secara tidak baik oleh orang-orang di Baitul Maqdis. Dan dia melaporkan kejadian ini kepada Paus Urbanus II. Nah, jadi Paus Urbanus II ini menghadapi atau mendapatkan dua laporan lah ya. Yang pertama itu adalah permintaan bantuan dari kerajaan Bizantium yang sudah merasa tertekan dengan kejayaan dinasti Saljuk yang semakin hari semakin besar. Yang kedua adalah laporan dari pendeta Peter the Hermit ini. Selain menemui Paus Urbanus II dan memprovokasi dia untuk merebut Baitul Maqdis, Peter the Hermit ini juga menemui kerajaan Prancis, Jerman, dan Belgia guna memprovokasi hal yang sama dengan yang dia provokasikan terhadap Paus Urbanus II. Apa yang dilakukan oleh Peter the Hermit menghasilkan sebuah konsili, sebuah pertemuan pada bulan November 1095 Masehi di Prancis. Dan konsili ini dikenal dengan nama Konsili Clermont. Konsili ini dipimpin langsung oleh Paus Urbanus II, dan ini adalah hasil dari Konsili Clermont tersebut. Dalam konsili ini yang dipimpin langsung oleh Paus Urbanus II, itu diusahakan penyatuan kaum Kristiani, ditandai dengan dicabutnya traktat pemisahan yang ditandatangani oleh Kaisar Bizantium. Lalu setelah 3 tahun dari Konsili Clermont ini, yaitu tepatnya pada tahun 1097, perang salib pertama meletus. Dan pada saat itu Paus Urbanus II mengeluarkan sebuah salib sebagai simbol penebusan dosa bagi semua siapapun yang bersedia untuk ikut ke dalam perang salib tersebut. Mereka menyebutnya sebagai perang suci, dan inilah apa yang dikatakan oleh Paus Urbanus II pada saat itu. Bawalah salib ini di atas pundak kalian atau di dada kalian. Hendaklah salib ini tersemat di senjata-senjata kalian dan di atas panji-panji perang kalian. Dan tidak sampai di sana, ternyata apa yang dilakukan oleh Paus Urbanus II, dia bahkan menyeru ke beberapa daerah, ke berbagai tempat untuk menyerukan perang suci ini. Dan dia meminta kepada banyak orang untuk turut serta dalam perang salib ini dengan iming-iming penebusan dosa. Sebagai tambahan, apa yang dialami oleh Peter the Hermit di Baitul Maqdis di Palestina sebetulnya tidak seluruhnya bohong ya. Sebetulnya memang ada pelecehan-pelecehan atau ada perbuatan-perbuatan yang tidak layak diterima oleh seorang peziarah. Tetapi memang Peter the Hermit ini mengabarkan dengan cara melebih-lebihkannya, dengan maksud untuk memang mengobarkan semangat untuk memprovokasi agar makam Kristus bisa dikuasai oleh kaum Kristen. Kalau dilihat dari sisi kaum muslimin ya,
bagaimana perilaku kaum muslimin. Yang pertama tadi adalah perilaku kaum muslimin yang sebetulnya memang ada perilaku-perilaku yang tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan, seperti menodai simbol-simbol dari agama lain. Berhubungan dengan Daulah Fatimiyah. Daulah Fatimiyah ini berdiri di Mesir pada tahun 298 Hijriah. Yang mendirikannya bernama Ubaidillah Al-Mahdi, dan dia mengaku sebagai keturunan dari Fatimah. Padahal hal ini sebetulnya tidak terbukti benar. Dan Daulah Ubaidillah ini berdiri ketika dinasti Abbasiyah masih berkuasa, tetapi karena keadaan politik yang tidak memungkinkan, dinasti Ubaidillah ini berdiri tanpa bisa dicegah. Dan tentu saja dia membawa mazhab Syiah. Sehingga tidak seberapa lama dia berdiri, pemerintahannya penuh dengan perebutan kekuasaan, kekisruhan baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Sehingga keadaan negara ini tidak terlalu baik dan tidak terlalu sehat. Hal inilah yang menyebabkan perilaku dari orang-orang yang dekat dengan Baitul Maqdis pada saat itu menjadi buruk, yang seperti yang dikatakan oleh Peter de Hermit tadi. Puncaknya adalah ketika seorang raja dari dinasti Ubaidillah ini yang bernama Al-Hakim bi Amrillah, dia memiliki perilaku yang buruk dan bahkan memerintahkan orang-orangnya untuk menghancurkan makam Kristus di Palestina. Posisi Mesir dengan Palestina ini sangat dekat tentu saja sebagaimana kita tahu, sehingga pada saat itu Palestina memang ada di bawah kekuasaan dinasti Ubaidillah. Dan inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya perang salib itu. Sebab yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi adalah kekalahan, tentu saja itu adalah sebab utamanya tentang kekalahan mereka di perang Manzikert. Yang kedua adalah sebab agama, tentang perilaku dari penguasa yang tidak terpuji. Motif yang kedua adalah motif politik. Yang pertama adalah motif agama, yang kedua ini adalah motif politik. Tadi Paus Urbanus II itu menyalakan perang atas nama perang suci, bahkan menjadi penebusan dosa bagi siapapun yang ikut ke dalam perang ini. Tetapi bagi para penguasa, bagi para elit, perang ini bukan perang agama, tapi bagi mereka ini adalah perang politik, perang perebutan kekuasaan. Karena banyak sekali orang-orang yang ikut dalam perang salib ini, mereka mendapat inspirasi, mungkin ya, boleh dikatakan inspirasi lah ya. Mereka mendapatkan atau mungkin harapan, karena di daerah mereka, di kerajaan mereka itu banyak sekali yang mereka itu bergelar bangsawan tetapi tidak punya tanah. Kenapa? Karena ada aturan dari Kristen, ada ajaran Kristen tentang waris, yang mewariskan harta dari orang tua sekaya apapun dia hanya kepada anak laki-laki yang pertama. Sehingga banyak sekali orang-orang, anak-anak dari bangsawan, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dia itu bangsawan, gelarnya bangsawan, tetapi dia tidak memiliki tanah, dia tidak memiliki kekuasaan gitu. Jadi dia bangsawan hanya sekedar nama. Dan hal inilah yang memicu mereka memiliki harapan baru. Ketika menyerang ke daerah yang baru, mereka akan mendapatkan harta rampasan perang, mendapatkan kekuasaan, bahkan mungkin tanah yang bisa mereka banggakan. Sehingga mereka tidak lagi menjadi bangsawan hanya sekedar nama. Dan hal ini bisa dibuktikan ketika perang salib satu terjadi, bagaimana kerasukan mereka, kerakusan mereka akan tanah dan harta rampasan perang itu benar-benar luar biasa rakus gitu ya. Dan itu nanti akan kita bahas di perang salib satunya sendiri. Motif yang ketiga adalah motif sosial. Pada masa itu masyarakat Eropa terbagi menjadi tiga kasta, mungkin ya, 3 golongan. Kelompok pertama adalah kelompok agamawan, kelompok kedua adalah mereka para satria dan prajurit, dan kelompok ketiga adalah para petani. Bagaimana 3 kelompok sosial ini ada hubungannya dengan perang salib gitu ya?
Seperti zaman sekarang, sebetulnya tidak jauh berbeda sebagaimana yang sering saya katakan bahwa sejarah itu berulang. Pada masa itu juga kaum agamawan, ada satu minoritas, tetapi minoritas ini menjadi sangat superpower gitu. Dan minoritas ini yang golongan yang sedikit ini pada masa itu adalah terdiri dari golongan agamawan dan golongan prajurit. Dan ada golongan mayoritas banyak sekali orang, tetapi dia ini adalah golongan yang ada di kelas bawah dan miskin. Secara sosial dia stratanya rendah dan secara ekonomi juga mereka miskin. Kenapa mereka miskin? Karena mereka harus membayar banyak hal, pajak segala macam kepada kelompok elit. Dan kelompok agamawan dan prajurit ini membentuk kelompok aristokrat seperti itu, dan golongan petaninya ini semakin miskin. Mereka terjajah oleh bangsa sendiri, terjajah oleh kalangan elit, sehingga mereka menjadi golongan yang sangat miskin dan membutuhkan harta, membutuhkan tanah, karena semakin lama tanah itu semakin banyak dikuasai oleh kaum elit. Dan di perang salib ini, ketika Paus Urbanus mengatakan atau menyuruhkan tentang perang salib ini, mereka menyambutnya dengan sukacita, sebagaimana tadi disambut oleh kaum yang memiliki muatan politik. Dan motif yang terakhir adalah justru motif yang paling penting sebetulnya, karena ini adalah motif yang bahkan dikatakan oleh Paus Urbanus sendiri, Paus Urbanus II. Dia mengatakan, jangan biarkan kalian berdiam diri karena tanah yang sekarang kalian tempati, yang dikelilingi lautan dengan gunung-gunung di atasnya, sudah menjadi sedemikian sempit karena begitu banyak orang yang mendiaminya. Sampai-sampai ia tak sanggup untuk memenuhi makanan mereka. Sebab itulah kalian saling memenggal leher kalian satu sama lain dan saling bertikai. Jadi motif yang terakhir dan justru paling penting adalah motif ekonomi. Dan jika tadi motif politik, kemudian motif sosial, ini hanya motif atau kepentingan pribadi mereka gitu ya. Tetapi motif dari ekonomi ini adalah motif bersama, motif semua orang, bahkan motif dari yang menyalakan perang salib ini yaitu Paus Urbanus II. Negeri Islam pada saat itu memang negeri yang terkenal sangat subur sampai sekarang, apalagi tanah Palestina, kemudian Mesir di sekitar Sungai Nil, kemudian dinasti Saljuk, itu adalah tanah-tanah yang subur. Terutama Palestina yang pada saat itu ingin direbut adalah tanah yang ya sampai sekarang kita tahu Palestina adalah tanah yang sangat subur, pertaniannya berkembang sangat pesat, kemudian buah-buahannya sangat banyak, seolah-olah apapun yang ditanam di sana akan tumbuh dan berbuah sangat banyak. Dan ini memicu iri dan dengki dari kaum Kristen. Bagaimana kita sekarang yang mengimpor barang-barang dari luar negeri? Orang-orang Eropa pada saat itu, orang-orang non-muslim pada saat itu, mereka mengimpor barang-barang semuanya dari kaum muslimin. Dan barang-barang untuk mereka itu dikirim dari Syam, dari Mesir, dan diterima di pelabuhan Venesia, pelabuhan yang sangat sibuk menjadi pusat perdagangan di Eropa, Venesia dan Genoa. Sehingga mereka yang kaya adalah mereka saudagar-saudagar yang pemilik kapal di Venesia, di Genova, dan di Pisa. Itulah latar belakang terjadinya perang salib. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kepada kita ya, bisa menambah pelajaran lah, bisa memberikan hikmah kepada kita. Pelajaran bisa kita ambil karena peristiwa dunia adalah sejarah yang berulang. Yang berbeda adalah tempat, waktu, dan tokohnya. Sementara peristiwanya selalu sama. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan tidak bosan untuk terus baca sejarah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.